Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Sania Putra Madani akan membahas materi terkait teks deskripsi. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini yaitu pengertian teks deskripsi, struktur, kaidah kebahasaan, ide pokok dan langkah-langkah membuat teks deskripsi, kemudian contoh dari teks deskripsi dan strukturnya. Apa sih itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan apa yang kita rasa atau kita alami. Dan ciri-cirinya itu ada berupa penggambaran makhluk hidup, tempat, suasana, dan ada kaitannya juga dengan panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, kemudian bersifat fisik atau sifat manusia, misalnya menggambarkan seorang ibu. Nah, untuk struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi umum. Identifikasi dalam teks deskripsi dilakukan dengan memaparkan informasi umum suatu objek kepada pembaca, dengan tujuannya untuk memberikan pemahaman awal sebagai gambaran bagi pembaca. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian utama dari karangan deskripsi yang menyajikan fakta dan data yang dirincikan berdasarkan tanggapan penulis. Rincian dapat berisi bagian dari objek seperti ukuran, warna, bentuk, suara, dan sifat. Kemudian terakhir simpulan atau penutup. Selanjutnya ada klasifikasi deskripsi bagian. Yang pertama, berdasarkan anggota bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya, pantai digambarkan bagian bawah lautnya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya. Kemudian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, atau bagian belakang. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, yaitu berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh bagian paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Oke, kemudian ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kata depan. Contohnya, Pura-Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Kemudian, 2. Penggunaan kata dasar. Contohnya, jual, jualan, berjualan. Jadi kata dasarnya adalah jual. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata khusus atau hiponim yang memiliki arti atau makna. Contohnya, kata umumnya indah, memiliki kata khusus elok, cantik, menawan, manis, dan memesona. Yang keempat, yaitu penggunaan majas. Majas di sini ada majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal. Contohnya, tatapannya seperti macan Asia. Jadi kata seperti ini menandakan bahwa ini adalah majas asosiasi. Sedangkan majas personifikasi yaitu seolah-olah hidup. Contohnya, burung-burung bernyanyi. Kaidah yang kelima yaitu penggunaan kalimat cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Contohnya, terumbu dan ikan di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Jadi kita seolah-olah melihat. Kemudian contoh lainnya, debur ombak pantai terdengar berirama, seolah-olah kita mendengar. Selanjutnya, cara menentukan ide pokok di teks deskripsi. Ide pokok sendiri adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf tersebut. Dan langkah-langkah menentukan ide pokok yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir, dan tandai ide pokok biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir. Dan jangan lupa tandai informasi penting. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama tentunya memilih tema atau topik yang sesuai dengan objeknya. Kemudian mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek yang diinginkan. Dan yang ketiga mengumpulkan data berupa gambar, angka, grafik, ukuran, warna, sifat, dan lainnya. Dan yang keempat mengembangkan kerangka kalimat menjadi paragraf. Dan yang terakhir, menyusun kerangka kalimat dengan benar dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya.
Dan berikut ini adalah contoh identifikasi struktur teks deskripsi dengan judul Pesona Pantai Senggigi. Di paragraf pertama itu merupakan identifikasi karena berisi nama objek, lokasi, pernyataan umum tentang objek. Dan kemudian di paragraf 2 dan 3 merupakan deskripsi bagian karena menjelaskan bagian dari pantai Senggigi mulai dari bibir pantai dan pemandangan bawah lautnya. Dan paragraf 4 atau paragraf terakhir merupakan simpulan dari teks deskripsi tersebut. Oke, semoga pembahasan kali ini mudah dipahami dan jangan lupa terus belajar. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.